Dari pertemuan kita hari Minggu yang lalu memang banyak pertanyaan nih Mbak untuk kartu prakerja, mulai dari kapan pendaftaran gelombang 4, terus mereka yang gagal terus bagaimana ini, kemudian sertifikat belum ada di dashboard, terus mengenai pencarian insentif pasca pelatihan, ada yang bilang susah di-upgrade untuk OVO dan linknya, malah jadwal insentifnya jadi hilang. Kemudian juga perlu ada fitur ganti rekening, ganti e-wallet. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Nah, mungkin ada yang Mbak Deni bisa jawab, mungkin ada yang bisa dijawab mengenai pertanyaan tadi. Baik, yang pertama Mas Edwin, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya menunjukkan bahwa teman-teman sudah pada mengambil pelatihan, sudah menuntaskan pelatihan. Terus kemudian teman-teman ingin mendapatkan insentif pasca pelatihannya. Nah, jadi ini di satu sisi buat kami membahagiakan karena berarti proses katakanlah yang kita harapkan sudah terjadi dan sekarang kemudian tinggal bagian dari insentifnya. Nah, terkait dengan insentif ini teman-teman, yaitu ada pertanyaan tentang insentif kok informasinya hilang di dashboard. Ini kenapa gitu. Nah, jadwalnya awalnya misalnya tanggal sekian kok kemudian hilang. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman ada seperti itu, sekali lagi teman-teman cek apakah teman-teman sudah mengupgrade rekening dari e-walletnya teman-teman atau belum. Karena sekali lagi kita perlu memastikan bahwa penerima dari insentif ini betul-betul ada teman-teman sendiri, bukan orang lain. Karena itu teman-teman pastikan upgrade rekening e-walletnya. Nah, kemudian yang kedua adalah begitu teman-teman itu mengupgrade, tapi ingat ya teman-teman, kalau teman-teman yang sudah punya rekening OVO, GoPay atau Link aja, jangan lupa bahwa NIK-nya, nomor induknya, itu harus kemudian sama persis dengan nomor induk yang teman-teman daftarkan pada saat prakerja. Jangan yang di KTP ya Mbak, yang di KTP kan NIK. Betul, NIK-nya di KTP-nya, betul. Jangan sampai salah ya itu ya. Betul. Karena kalau itu kemudian nick-nya beda, ya nggak bisa. Terus habis itu juga teman-teman nomor teleponnya ingat. Karena ini kan insentifnya ini akan terus dipakai selama 4 bulan ke depan. Karena kan dapat 600.000-nya 4 kali ini Mas Edwin. Jadi kalau teman-teman yang sudah dapat kayak Mas Robi tadi, maka pada tanggal yang sama, kalau tidak salah Mas Robi bilang tanggal 15 tadi dapatnya, maka tanggal 15 bulan depan Mas Robi akan menerima 600.000 yang kedua. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum dapat tadi, pastikan bahwa mengupgrade rekening. Kemudian yang kedua adalah pastikan nick-nya itu adalah sama dengan nick yang ada di prakerja, jangan beda. Kemudian nomor teleponnya jangan ganti. Karena kalau nomor telepon ganti, besok kan akan dijelaskan oleh Mas Hengki, sepertinya tidak bisa kemudian dari kartu prakerja akan membuat katakanlah sebuah proses yang itu bisa ganti nomor telepon atau ganti rekening e-wallet karena kami khawatir dengan fraud. Jadi nanti ada proses kayak membuat surat pernyataan dan segala macam. Jadi teman-teman pasti kalau entry, karena sekali lagi kami kan ingin memastikan ini haknya teman-teman. 2,4 juta itu uang gede. Jadi jangan sampai kemudian itu jatuh ke orang lain. Karena orang itu tidak berhak ya. Nah, nomor teleponnya jangan diganti. Dihidupin terus. Ya, diisi pulsa terus sampai 6 bulan ke depan karena nanti kan juga ada insentif pasca surveinya sampai dengan 6 bulan ke depan. Nah, jadi itu teman-teman. Kemudian yang penting juga ini kalau teman-teman masih ada kendala itu bisa kemudian menghubungi dari nomor customer service dari masing-masing mitra pembayaran. Itu ada di FAQ Mas. Jadi di frequently asked questions di website itu ada. Kalau BNI nomornya adalah 1.500 046. Kalau OVO 1.500 696. Kalau link aja 1.500 911. Kalau GoPay ada emailnya ts@gopay.id. Nah, yang penting ini juga Mas, ini yang penting buat teman-teman juga. Ini kalau teman-teman yang di BNI, yang punya rekening di BNI, kami menemukan ada 4.000 kalau tidak salah Mas, itu yang nick-nya beda dengan nick yang didaftarkan di prakerja. Iya, bisa jadi teman-teman waktu buka rekening dulu, rekening Bapak Ibu misalnya bukan rekening Bapak Ibu, nomor KTP-nya Bapak Ibu misalnya ikut orang tua atau kemudian ada organisasi atau apa, yang pasti teman-teman harus pastikan nick-nya sama dengan nick yang ada di prakerja. Kalau tidak begitu kami tidak berani karena demi memastikan bahwa penerimanya betul-betul ada teman-teman. Nah, yang lain itu adalah kalau tidak salah yang tadi ya cara apakah ada cara ganti nomor telepon, e-wallet, nanti itu akan dijelaskan lebih detail sama Mas Hengki, Direktur Operasi besok. Ya.
Oke, nah Mbak, jadi ini memang di sini kita perlu kerjasama juga dengan sobat prakerja ya. Jadi jangan sampai ganti beda nomor NIK, ganti nomor telepon. Ya kalau begitu yang menyusahkan diri sendiri kan ya. Iya, dan kemudian kami sekali lagi ini melayani jutaan orang nantinya. Jadi mohon juga teman-teman untuk kerjasamanya supaya kemudian kerja dari tim operasi kami, tim IT kami, ini juga membuat layanan menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih lancar buat kita semua. Baik, nah sehubungan dengan tadi Mbak, pertanyaan tadi, ada yang nanya juga nih, ada nggak sih kalau memang kita mau ganti, ada nggak sih fitur ganti rekening? Apa Nah, ada nggak sih itu? Ada ini ya fasilitasnya Mbak? Jadi ada dua Untuk yang ganti itu wallet menurut gitu. tim operasi, betul. Ada dua yang menurut tim operasi itu dalam jangka pendek ini belum bisa diakomodasi secara sistem, yaitu Baik. adalah ganti rekening e-wallet, yang kedua adalah ganti dari nomor telepon. Karena dua ini lagi nanti bisa fraud, Mas. Dia akan orang tukar-tukar. Nah, itu kan yang dikhawatirkan. Nah, Repot kan ya. beberapa kan ada yang bilang bahwa oh kita bisa menjual ini nih manfaat dari kartu prakerja karena kan daripada nunggu 4 bulan saya kasih uangnya di depan dan seterusnya. Itu yang gitu-gitu, Mas. Jadi kita ingin menghindarkan supaya kemudian tidak terjadi fraud. Karena itu teman-teman untuk yang dua ini dalam jangka pendek untuk sistem sepertinya kita belum bisa mengakomodasi, tapi kita akan memikirkan mekanisme yang sifatnya manual, yaitu lewat surat pernyataan dan segala macam. Hanya saja sekali lagi ini kan pernyataan bunyinya seperti apa, kemudian dikirim kepada siapa, ini hari COVID, pasti ada delay. Karena itu buat teman-teman, supaya tidak ada delay, pastikan tadi bahwa NIK-nya yang dimasukkan adalah NIK yang persis, yang kedua jangan ganti nomor telepon, yang ketiga mantepin hati, pakainya rekening yang mana, OVO, GoPay, Ngajak, atau Bank BNI, udah, jangan pindah-pindah. Jangan galau ya Mbak ya, jangan galau ya. Iya, galau tidak diterima ya. Nah, tuh sobat prakerja, perhatikan sekali lagi ya, jangan sampai ada perubahan. Kalau dari pertama mau pakai nomor ini, udah nomor ini, rekening ini ya rekening ini, jangan ganti-ganti lagi. Loh, kalian juga kan bingung kalau namanya orang lain datang ke kalian juga berganti-ganti terus, pusing kan? Nah, gimana ini Mbak Deni nih yang masuk datanya sampai jutaan, lebih pusing lagi, iya kan? Jadi ya memang perlu kerjasama dari kita semua. Jangan kita hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita pikirkan juga orang lain yang memanage ini. Supaya juga nanti semuanya kan bisa lancar kalau kita sesuai dengan apa yang diminta atau ketentuan yang telah dibuat ya. Gitu. Betul, baik. betul. Apalagi Mbak, biasanya nih yang saya ingin tahu ya, kebetulan juga kan ini ada banyak yang gagal mulu. Sebenarnya apa sih yang membuat para peserta ini gagal untuk mendaftar? Jadi apa persyaratannya dan apa yang membuat dia apa yang tidak boleh, apa yang do's, apa yang don'ts dilakukan oleh para pendaftar ini, Mbak? Oke, jadi ini teman-teman, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa pertama, memang kami belum bisa memberitahu kepada teman-teman alasan gagalnya apa. Tapi yang pertama adalah simply karena pendaftar lebih besar daripada kuota. Nah, jadi misalnya saja di batch ketiga atau gelombang ketiga itu teman-teman yang mendaftar adalah 1,5 juta orang, yang diterima adalah 248.000 orang. Jadi 1 dari 5 orang itu mendapatkan, tapi berarti 4 tidak mendapatkan. Nah, kemudian yang kedua, barangkali teman-teman waktu itu upload fotonya atau selfie-nya buram, atau kemudian gelap, atau pakai kacamata, atau miring, atau pakai topi, ya atau landscape. Nah, jadi teman-teman, nanti ini kalau yang ini nggak bisa, betul, harus portrait. Nah, kemudian teman-teman pastikan saja nanti teman-teman lebih baik sekarang sudah foto lagi, tetapi disimpan dulu. Nah, fotonya kalau bisa jangan lebih dari, jangan terlalu besar karena nanti akan lama mengupload. Akan sulit, misalnya 5 megabyte, jangan, cukup katakanlah 1 itu adalah yang maksimal misalnya, supaya nanti menguploadnya bagus atau cepat. Yang kedua adalah juga jangan terlalu kecil, Mas. Kalau fotonya itu hanya sekian kilobyte, itu remeng-remeng, sehingga nanti tidak bisa dicek apakah ini Mas Edwin betul-betul Mas Edwin, apalagi foto KTP Mas Edwin mungkin fotonya sudah 5 tahun yang lalu, betul kan? Barangkali ada perubahan. Nah, jadi jangan pakai kacamata, jangan pakai topi, kupingnya kelihatan ya teman-teman, itu dan seterusnya. Jadi itu fotonya tolong sudah disiapkan dulu sehingga nanti ketika
fitur untuk upload kembali selfie itu kemudian teman-teman sudah punya fotonya itu. Nah, kemudian yang ketiga yang untuk dibilang gagal itu bisa saja itu karena teman-teman mungkin adalah penerima dari atau ada di database-nya Kementerian Sosial, di data DTKS. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau teman-teman itu ada di DTKS, maka kebijakan dari pemerintah itu adalah kan kami hanya melaksanakan, yaitu jangan sampai double bantuannya. Jadi itu yang barangkali menyebabkan teman-teman gagal, ya. Ya. Jadi memang kita juga harus baca, kan sudah ada persyaratan-persyaratan ini sudah ada kan ya Mbak ya, di IG kita juga udah ada kan apa yang harus dilakukan, terus persyaratannya, tidak boleh terdaftar dalam bantuan sosial yang lain seperti yang tadi Departemen Sosial Kementerian Sosial. Nah, mungkin juga ada di antara sobat prakerja juga yang sudah menerima manfaat dari Kementerian Sosial juga masih pengen ikut kartu prakerja. Nah, itu nggak boleh kan ya Mbak ya? Nggak bisa maksudnya? Nggak bisa. Jadi secara sistem karena kami sudah mengintegrasikan data kami dengan data Kementerian Sosial. Jadi begitu nick-nya teman-teman itu ada di tempatnya Kementerian Sosial, maka kita langsung blok. Nggak boleh. Otomatis ya? Yes. Baik. Ya, nah kembali lagi, mungkin kemarin sih sudah ditanyakan dan sudah dijawab sama Mbak Deni mengenai ini gelombang keempat kapan Mbak? Mungkin ada yang kemarin belum dengar ya, jadi mungkin bisa dengar hari ini gitu. Ya, jadi gelombang keempat teman-teman kita akan buka setelah Lebaran. Jadi kalau Lebaran kan hari Senin itu tanggal merah ya, masih tanggal 25, tanggal 26 kita buka. Tetapi kapan itu akan ditutupnya batch 4-nya dan berapa banyak kuotanya kami masih menunggu keputusan dari Komite Prakerja yang membuat kebijakan. Baik, dan ini juga kalau mau mendaftar, coba jangan waktu padat seperti siang hari. Kalau bisa seperti Mbak Deni bilang kemarin, kalau bisa subuh sambil setelah kita sholat subuh bisa daftar gitu ya. Jadi masih sepi ya. Betul, karena nanti biar kemudian menguploadnya lebih mudah karena jalurnya sepi. Ya. Oh, baik. Ya, sepertinya itu ya pertanyaan yang paling banyak. Oh, sertifikat yang belum ada di dashboard, Mbak. Ya, yang terkait dengan sertifikat ini Mas Edwin, memang kemudian sertifikat itu yang mengeluarkan adalah lembaga pelatihan, tapi kemudian dibaca atau dikumpulkan oleh digital platform. Digital platform ketika mengumpulkan itu kemudian memberikan kepada PMO. Nah, ketika memberikan PMO ngecek, sebentar, Mas Edwin dapat sertifikat dari Baking World, tapi apakah betul Mas Edwin melakukan pembelian di Baking World? Itu kita cek loh Mas, benar. Nah, jangan sampai sertifikat itu kemudian kayak dibagi-bagi begitu saja. Nah, ketika kita ngecek apakah Mas Edwin ada pembelian di Baking World, itu problemnya adalah kita menangkap selama ini ada beberapa, misalnya saja ada 150 orang yang kemudian, loh ini kok tidak ada transaksinya, tapi kok ada sertifikatnya. Rupanya memang ada satu digital platform yang itu ada pelatihannya gratis Mas, jadi RP0. Nah, ketika itu RP0, mereka tidak menagihkan kepada PMO, harusnya tetap ditulis kursus ini RP0, sehingga kemudian dianggap bahwa Mas itu tetap melakukan pembelian, tapi penagihannya ya. Nah, kemudian disitulah kemudian kita bisa nyambungin dan kemudian sertifikatnya keluar. Nah, jadi seperti itu yang proses soal sertifikat. Kenapa kok sudah dapat tapi di dashboard nggak muncul, karena dashboard itu yang kontrol kan PMO, betul. Nah, sekalian ini Mas Edwin, saya menegaskan kembali kepada teman-teman, sebenarnya pelatihan yang harganya itu 0 ada. Yang kedua adalah saya juga mengajak kepada para aktivis, pada orang-orang yang sudah memiliki keahlian, kalau kemudian ini di masa COVID mau mendonasikan pelatihannya, itu berikan kepada digital platform manapun, silahkan. Dan kemudian kalau harganya 0 atau Rp1, itu artinya teman-teman sebenarnya memberikan donasi itu. Nah, jadi betul. Sumbangsi bangsa dan negara ya. Sehingga ketika seperti Mas Robi itu mungkin pulsanya, pulsa prakerjanya sudah mepet karena dipakai untuk latihan membuat kue terus. Nah, kalau ada pelatihan-pelatihan gratis, maka yang terjadi teman-teman ini masih tetap bisa saja belajar secara terus-menerus. Yang kedua, tadi seperti yang disampaikan, saya senang banget dengan Mas Robi. Saya terus terang mau cicip-cicip. Saya juga mau beli kok ke Bogor, Mbak. Jadi yang disampaikan Mas Robi tadi, jadi Mas Robi sudah bisa
membuat kue, tapi ini teman-teman, bahwa ada baiknya pelatihannya itu teman-teman ketika mau memilih itu juga dilengkapi. Jadi bisa bikin kue, bisa entrepreneurship-nya, tapi juga bisa marketingnya, marketing secara online misalnya saja. Kemudian nanti katakanlah bagaimana teknik brandingnya, bagaimana kemudian memanage katakanlah keuangan atau akuntansi untuk UKM, bagaimana perpajakan untuk UKM. Ini semua ada. Jadi teman-teman sekali lagi ketika memilih pelatihan agak direm dulu, jangan emosional, kemudian memilih-milih dan kemudian oke deh saya mau ambil ini gitu, sehingga kemudian itu menjadi satu set of skills yang itu kemudian cukup lengkap untuk bisa mengantarkan teman-teman menjadi wirausaha atau mendapatkan skill yang baru. Karena ini Mas Edwin, kami pun juga menjalankan survei kecil kepada teman-teman yang sudah menerima insentif. Kita kemudian sangat benar-benar stand dengan numbernya, yaitu dari ini baru jalan 1 hari ya Mas ya, itu sekitar 500 orang sudah masuk memberikan respon. Dulu pada saat Januari 65% dari mereka itu bekerja Mas, tapi per hari ini ketika dia jawab itu hanya 15% yang menjawab bekerja. Jadi memang yang kehilangan pekerjaan karena COVID ini luar biasa. Tapi kemudian ketika kita melihat ya mereka melakukan apa atau mengharapkan apa dari Kartu Prakerja ini, sebagian besar adalah untuk kemudian keterampilan baru, artinya skilling. Yang kedua adalah wirausaha, gitu. Jadi itu yang paling dipilih. Jadi seperti Mas Robi ini tadi, buat kami sudah sangat membesarkan hati bahwa barangkali we are moving on the right track gitu. Ya, saya juga berharap begitu. Jadi memang kita berharap semoga para sobat prakerja ini nggak cuma mengharapkan insentifnya, tapi nanti bisa mendapatkan manfaat untuk berwirausaha, kan begitu kan Mbak? Betul. Jadi spiritnya itu tidak hanya bekerja sebagai karyawan, buruh atau sebagai ini ya, intinya kita tidak harus stepnya sebagai pekerja, tapi kita juga bisa berwirausaha. Karena ya saya yakin bahwa sekali lagi kita kalau bekerja mungkin 8 jam dalam sehari, sedangkan Tuhan memberikan kita 24 jam dalam satu hari, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan anggota keluarga yang lain atau rekan kita untuk kemudian menambah penghasilan, bahkan kemudian menciptakan pekerjaan buat orang lain. Yang pasti kita jadi bos untuk diri sendiri kan Mbak? Nggak punya bos yang lain. Untuk kemudian juga bapak-bapak, tadi yang disebutkan bapak-bapak, sebenarnya kami juga menerima video testimoni Mas Edwin, ada seorang bapak-bapak yang kemudian latihan kue dari Baking World, mungkin beliau itu lebih dari 50 tahun, ya, tetapi ya memang beliau kemudian mengatakan sudah mencoba dan kemudian sudah mulai menjual kue-kuenya. Buat kami ya ini mungkin bagian juga dari katakanlah upaya belajar sepanjang hayat. Kita tetap berusaha untuk produktif dan kemudian setelah pensiun pun kita kemudian memiliki katakanlah keterampilan untuk bisa mendukung ekonomi keluarga. Setuju. Nah terakhir nih Mbak, jadi ini masih ada yang nanya nih, kalau saya mau ganti itu rekening itu apakah masih bisa ataukah nanti dia perlu ini aja daftar ulang lagi atau gimana Mbak? Kan nggak mungkin nih, tadi belum ada fiturnya untuk ganti-ganti, gitu gimana tuh Mbak? Jadi untuk teman-teman yang tadi ingin ganti rekening atau ganti nomor telepon, tolong bersabar dulu. Tapi sekali lagi solusinya bukan sistem, solusinya nanti pasti adalah surat yang sifatnya manual. Nah, tapi karena itu kepada teman-teman yang ini mengikuti IG dan sekali lagi belum menautkan e-walletnya, ini sekaligus peringatan buat teman-teman supaya tidak repot atau tertunda insentifnya teman-teman. Pastikan kalau teman-teman sudah punya rekening OVO, GoPay atau apa, pastikan bahwa ini adalah miliknya teman-teman, nomor teleponnya ada nomor teleponnya yang teman-teman pakai untuk mendaftar prakerja, dan kemudian nick-nya yang dimasukkan harus nick-nya yang sama dengan prakerja. Itu. Baik, itu udah jelas banget tuh Mbak, udah jelas banget ya. Jadi supaya kita nggak repot, kita jangan ganti-ganti ya, karena itu akan merepotkan diri sendiri dan merepotkan orang lain. Baik, Mbak Deni, ini kita udah sejam nih ya. Terima kasih sekali atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak yang sudah masuk ke tempat kita di sini. Dan saya ingatkan lagi buat Sobat Prakerja, besok kita masih ada lagi pertemuan lagi IG Live dan ada dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis lagi, mungkin akan kita bisa coba jawab. Sekali lagi ini pertanyaan yang banyak ya, maksudnya bukan pertanyaan cuma satu orang saja, tapi kita akan kumpulan mana pertanyaan yang paling banyak, itu yang akan kita coba jawab. Ya, baik Mbak Deni, terima kasih sekali lagi. Sukses, semoga semuanya bisa berjalan lancar.
dan juga buat sobat prakerja dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi besok. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan di chat IG Kartu Prakerja. Nanti kita akan kumpul, kita akan catat semuanya. Terima kasih Mbak Deni, sampai ketemu lagi. Selamat berpuasa semuanya. Semoga lancar sampai dengan hari Idul Fitri nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.